Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku sepenuhnya,
berikan berkatnya. Tahun baru Imlek telah tiba, mari berdoa pada Tuhan yang kuasa. Setiap musim kehidupan, mohon tangan Tuhan yang menjaga, selamat dan bahagia. Selamat tahun baru Imlek, mohon berkat tetap tercurah. Tuhan beri kesehatan juga kekuatan. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan tetap selalu beserta. Asal kita mau percaya, mujizat masih ada. Tahun baru Imlek telah tiba, waktu indah berkumpul bersama keluarga, saling memberi ucapan, hati berharap juga berdoa, Tuhan berikan berkatnya. Tahun baru Imlek telah tiba, mari berdoa pada Tuhan yang kuasa. Setiap musim kehidupan, mohon tangan Tuhan yang menjaga, selamat dan bahagia. Selamat tahun baru Imlek, mohon berkat tetap tercurah. Tuhan beri kesehatan juga kekuatan. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan tetap selalu beserta. Asal kita mau percaya, mujizat masih ada. selamat tahun baru Imlek, mohon berkat tetap tercurah. Tuhan beri kesehatan juga kekuatan. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan tetap selalu beserta. Asal kita mau percaya, mujizat masih ada. Selamat tahun baru Imlek, mohon berkat tetap tercurah. Tuhan beri kesehatan juga kekuatan. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan tetap selalu beserta. Asal kita mau percaya, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Sepertimu,
Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Masih dalam suasana Tahun Baru Imlek ini, kami sekali lagi mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Xin Chun Kuai Le, Sen Ti Qian Kang, Wan Se Ru Yi. Dan seperti biasanya setiap bulan Februari, kita merayakan Minggu Pasutri. Dan kali ini, Minggu Pasutri kita bertepatan dengan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Suatu kesempatan bagi kita di hari ini untuk membangun hubungan bersama pasangan kita. Kami berdoa agar keluarga kita tetap harmonis, serta selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Karena percayalah bahwa Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all time. Puji Tuhan, sejak awal tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU Gereja. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp Gospel Bethlehem CGC atau menghubungi TU Gereja. Bagi jemaat yang belum masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin ke Indonesia pukul 6.30 atau online service, ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pukul 7 dan 9.30 pagi seperti biasanya. Minggu lalu kita telah belajar untuk membangun dan memaintain hubungan kita baik dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri, karena kita percaya bahwa setiap hubungan ada kita di dalamnya. Dan hari ini kita masih membahas tentang hubungan, secara khusus bagaimana membina hubungan dengan pasangan kita. Firman Tuhan di Minggu Pasutri ini akan disampaikan oleh pimpinan distrik kita, Pendeta Sony Immanuel Cornelius, dengan tema Saling Menerima dan Saling Memberi. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita, secara khusus dalam membina hubungan dengan pasangan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Pada saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari saat ini kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepadamu membawa segenap ucapan syukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, bahkan setiap hal-hal yang tanpa kami sadari menyakiti hati Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap beribadah, urapi kami sehingga kami bisa fokus datang pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi firman yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan pertolongan untuk boleh kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk datang ke hadapan Tuhan dengan bersukacita, beribadah pada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bersorak-sorai. Mari bersama-sama dengan satu suara kita nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi. Amin. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
membawa segenap pujian, hormat, dan pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah segala Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Terpujilah Tuhan kita. Biarlah segala yang bernafas, langit dan bumi, semua ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Kita dan para malaikat sorga menyembah dan memuji Tuhan. Dengan sepenuh hati kita bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Mari saat ini kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau membawa setiap doa dan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Perkaraku dapat ku tanggung di dalam Yesus. Percayalah, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa untuk keharmonisan dan kerukunan kembali pasangan suami istri dalam rumah tangga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam hubungan suami istri, di dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan setiap keadaan anak-anak Tuhan. Tuhan jauhkan dari keegoisan manusia, tetapi biarlah setiap daripada kami mempunyai komunikasi yang baik, dan kami boleh terus saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling mengerti satu sama lain. Biar dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan Yesus yang mampukan. Terima kasih Tuhan.
Dan kita juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan jemaat yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatan anak-anak Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, biarlah kami pun boleh dengan bertanggung jawab menjaga kesehatan kami, menjaga imun kami. Dan tentunya kami tidak khawatir dan kami tetap mau berserah pada Tuhan. Setiap sakit penyakit di anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang pulihkan, biarlah dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Dan biarlah kami boleh terus percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Dan saat ini kita juga mau berdoa untuk kelulusan SMPTN jemaat, di mana hasilnya akan keluar di bulan Maret. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang menunggu hasil ujian. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong di tengah menunggu hasil ujian ini. Tuhan tetap berikan sukacita, dan biarlah Tuhan hasil yang didapatkan adalah hasil yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita juga mau bersyukur untuk ibadah pemberkatan pernikahan yang boleh terlaksana minggu lalu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemberkatan yang boleh dijalani oleh anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang terus memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Dan kami juga bersyukur untuk pemulihan kesehatan sehingga bisa melayani Tuhan minggu ini. Kami sekali lagi melihat penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam pekerjaan saat sistem aplikasi down. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati anak-anak Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong dan memberkati anak-anak Tuhan, dan biarlah kami boleh terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, GMI Bethlehem, dan juga dimanapun Anda berada yang menyaksikan atau beribadah pada tanggal 14 Februari ini. Saya pertama sekali mau mengucapkan bagi keturunan Tionghoa, selamat Hari Raya Imlek, Xin Nian Kuai Le. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran akan firman-Mu di hari yang berbahagia ini, 14 Februari, yang juga banyak orang merayakan Valentine, dan khususnya bagi rekan-rekan kami, keturunan Tionghoa, juga baru merayakan Hari Raya Imlek, hari raya dari musim dingin di Tiongkok sana dan transisi kepada musim semi. Biarlah setiap hati yang mendengarkan bersemi juga benih ilahi di dalam setiap pribadi. Roh Kudus, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba,
tolong untuk dapat menyampaikan kebenaran akan firman-Mu dan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah perenungan firman Tuhan ini memuliakan nama Dikau ya Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini sebenarnya ingin menggunakan baju pendeta berwarna merah, tapi saya belum punya. Jadi saya pikir bagaimana untuk menyampaikan rasa ucapan selamat saya dan turut merayakan Imlek. Jadi yang ada adalah dasi merah dengan baju putih. Mungkin setelah ini saya harus berpikir untuk menjahit juga, menempa satu baju pendeta yang berwarna merah. Jadi occasion perayaan seperti gini bisa saya gunakan, ya. Nah, putih, baju putih, dasi merah. Putih ini saya baca di surat kabar informasi tentang musim dingin yang di China sedang masuk kepada transisi kepada musim semi. Jadi putih menceritakan snow, dingin, dan merah menceritakan musim semi akan masuk, yaitu pas perayaan Imlek. Jadi saya berdoa biar hati Bapak Ibu, pemuda remaja juga bersemi, mendengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga pasangan-pasangan yang mungkin sudah dingin hubungannya bisa bersemi kembali setelah mendengarkan khotbah ini. Dan juga bagi yang masih single, juga ini cocok untuk kita semua. Khotbah yang akan saya sampaikan bagi kita, ya. Dan yang saat ini mungkin pasangannya telah mendahului kembali pada pangkuan Bapa di sorga, tetap membutuhkan hal yang akan saya sampaikan. Kenapa? Oleh karena itu mari kita menyimak bersama-sama. Nah, khotbah saya juga diinspirasi oleh Pendeta Paul Gunadi. Saya mengikuti seminar beliau atau ceramah beliau via Zoom dengan judul Marriage as a Journey of Hope. Pernikahan adalah satu perjalanan pengharapan. Ya, di mana dia katakan perpaduan dua kelemahan untuk menjadi kekuatan. Dan ini katanya prosesnya seumur hidup. Jadi apa yang mau saya bagikan pada kita juga merupakan satu proses yang seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Nats yang akan nanti kita lihat bersama tentunya dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 4. Nanti kita akan bacakan, tapi saya akan mengawali dengan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk relasi. God created us for relationship. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk relasi. Relasi satu dengan yang lain. Tidak mesti artinya untuk menjadi pasangan yang menikah, tetapi bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain. Maka ini relevan untuk semua komponen ini. Jadi kalau ditanya manusia diciptakan oleh Allah, apa maknanya? Satu, untuk berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama. Menjadi masalah ketika Allah dikeluarkan dari relasi tersebut dengan melanggar satu-satunya perintah Tuhan. Satu saja perintah Tuhan. Tetapi mereka mengeluarkan Allah dari relasi tersebut sehingga chaoslah hubungan yang terjadi.
baik dengan Allah, relasinya rusak total, baik dengan manusia, relasinya juga dengan sesama rusak, sehingga terjadi manipulasi, ketidakjujuran, penipuan, tuduhan, dan sebagainya. Manusia saling menuduh. Adam berkata, perempuan yang kau berikan padaku, dia yang membuat aku seperti gini. Jadi itu yang terjadi ketika Allah dikeluarkan dari relasi manusia. Jadi jangan coba-coba mengeluarkan Allah dari relasi kita. Karena dia merupakan dasar, merupakan sentral, merupakan fokus dalam pernikahan Kristen. Makanya sering kita temukan, God is the head of this family. Allah adalah kepala dalam rumah tangga ini, katanya seperti gitu. Artinya ada yang menyetujui atau tidak, tapi artinya kami menempatkan Allah menjadi dasar, menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi guidance, tuntunan, bimbingan. Jadi manusia saling menuduh, dan lebih parah lagi, akhirnya manusia juga menuduh Allah. Manusia mengatakan, kenapa kau Allah memberikan pasangan yang begini? Tetapi ketika manusia belum mengeluarkan Allah dalam relasinya, manusia itu berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pas. Sangat menghargai. Relasi dengan Allah rusak. Relasi dengan sesama rusak. Hanya Allah saja yang dapat memperbaiki relasi ini. Hanya Allah saja yang dapat memulihkan relasi manusia. Mengangkat dari manipulasi, tuduhan, mengangkat dari segala konflik, menolong. Walaupun konflik itu ada, tapi menolong. Bagaimana Allah memulihkan relasi tersebut? Saya masuk kepada bagian saya yang kedua. God give us grace. Saya ulangi. God give us grace. Tuhan memberikan kita anugerahnya. Jadi saya melihat anugerah adalah sentral dalam setiap orang percaya, dan anugerah adalah sentral dalam setiap relasi. Anugerah adalah sentral dalam setiap pernikahan Kristen. Ya, Bapak Ibu yang sudah, ya tentu yang sudah menikah, yang berkata, saya mengandalkan Tuhan dalam pernikahan saya. Jadi yang berkata iya, kau bikin tanda gini ya. Ini berolahraga di rumah. Yang mengatakan tidak, kau bikin tanda gini. Yang ragu-ragu, engkau bikin begini. Saya mengandalkan Tuhan dalam pernikahan saya. Oke, respon sebentar. Lihat pasanganmu kanan kiri. Sama nggak responsnya? Tapi jangan berantem dulu ya. Karena khotbahnya belum selesai. Relasi dengan Allah menjadi dasar untuk membangun suatu hubungan yang sehat. Untuk sehat ya, bukan sempurna. Saya katakan sehat. God give us grace. Mari kita lihat Roma terlebih dahulu. Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Roma pasal 5, ayat 6 sampai ayat 8. Saya bacakan. Perhatikan. Karena waktu kita masih lemah, katanya, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita masih lemah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saya katakan tadi, relasi ini bisa dipulihkan, mengalami perbaikan, mengalami penyehatan dengan anugerah Allah. Jadi God give us grace. Allah memberikan kita anugerah, jadi pasangan suami istri, dan sesama manusia orang percaya yang sudah menerima anugerah Allah harus juga memberikan anugerah kepada sesamanya. Nah, bagaimana? Apa yang kita berikan di dalam rumah tangga pernikahan Kristen, di dalam relasi hubungan suami istri? Kita akan perhatikan kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 8a. Saya bacakan. Apa yang kita berikan? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah, kita bisa ganti. Misalnya, kata kasih itu ya, dengan nama. Yesus itu sabar. Yesus itu murah hati. Yesus tidak cemburu. Yesus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yesus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Yesus bersukacita karena kebenaran. Yesus menutupi segala sesuatu, dosa pelanggaran kita. Yesus percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yesus memang tidak berkesudahan. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, mau kita tingkatkan lagi. Ini tantangan dalam anugerah ya. Coba sekarang nama Anda yang ditaruh di situ. Menggantikan kata iya. Atau menggantikan kata kasih tersebut. Ya. Ya, suami dan istri taruh namamu di situ. Kan ini sering kita dengar khotbah ini. Kalau ditaruh nama, di sini yang saya lihat di ruangannya ada Michael. Michael itu sabar. Ini istrinya dengar nih. Nama istri siapa, Mike? Erna. Ratna. Nah, Ratna pun baca. Ratna itu sabar. Nah, itu contohnya. Sony itu murah hati. Sony tidak cemburu. Sony tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sony tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sony tidak pemarah, bisa marah tapi tidak pemarah, beda itu. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sony tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Sony bersukacita karena kebenaran. Sony menutupi, membela, memproteksi, bahasa Inggrisnya, segala sesuatu, percaya segala sesuatu, artinya trust. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
tapi Sony akan berkesudahan. Ya, jadi ganti. Ini namanya shifting. Ini namanya terobosan. Ya. Kenapa? Karena dalam pernikahan kita suka menuntut. Ya. Kita lebih mau menjadi taker daripada menjadi giver. Padahal kita bisa masuk ke dalam relasi pernikahan, relasi dengan Allah, karena Allah memberikan anugerahnya kepadamu, ya engkau, kepadamu, kepada saya. Engkau juga harus memberikan anugerah. Jadi shifting pertama, dari menuntut dan mengambil, pernikahan adalah memberi. Apakah engkau pemberi atau penuntut atau tukang ambil? Hubungan bisa sehat ketika kita menjadi pemberi. Amin. GMI Bethlehem baru 2 hari lewat dari Imlek ya. Masih happy toh? Nah, kan banyak yang sudah menerima ampau juga toh? Jangan hanya mau senang menerima ya, tapi senang juga untuk memberi. Karena Alkitab bilang lebih besar berkat memberikan daripada menerima. Itu hebat itu. Jadi itulah anugerah, itulah shifting. Kalau dunia maunya hanya mengambil, menuntut. Nah, jemaat yang kasih Tuhan. Sini dikatakan kita memberikan apa? Saya ulangi lagi, memberi pengampunan. Berdasarkan ini, saya bikin dalam bahasa sehari-hari. Memberikan pengampunan dari 1 Korintus 13 tadi. Memberikan apa? Kesabaran. Wow. Memberikan apa? Kemurahan hati dengan pasangan. Jangan waktu pacaran aja murah hati. Waktu pacaran aja sabar. Tapi sudah menikah, ya, mulai kurang kadarnya. Memberikan ruang, tidak cemburu, memberikan ruang. Kadang-kadang kan sekarang banyak orang mau ini namanya apa? Reuni katanya, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni masa kuliah, ketemu lagi teman-teman lama. Ya. Kasihlah ruang. Memberikan apa? Memberikan sikap yang tidak sombong. Kadang-kadang bisa loh pasangan sombong. Mungkin pasangan mengatakan, "Say, tadi mereka sangat mengapresiasi lo pelayananku. Kau baru sekali ini. Aku berkali-kali gitu pun santai-santai aja." Itu sombong namanya. Jangan tanding kesombongan dengan pasangan. Tidak memberi kesombongan, ya. Memberikan sikap yang tidak sombong maksudnya. Memberikan sikap yang tidak memegahkan diri. Ya. Kau siapa? Kau apa? Wah, itu kau lihat aku ini. Wow. Tidak sehat. Anda bukan didesain untuk itu. Gambar dan rupa Allah yang ada pada dirimu bukan untuk itu tujuannya. Apalagi memberikan kesopanan. Katanya kasih itu sopan toh. Memberikan pertimbangan atas pemikiran pasangan. Jangan beda, langsung menuntut harus sama. Nggak bisa. Memberikan apa? Memberikan ketenangan, bukan kemarahan. Kalau Anda adalah pasangan yang suka marah terus, Anda pikir dengan marah terus orang takut dan bisa dikuasai. Tidak. Cinta itu tumbuh di tempat di mana dia ditanam, bukan di tempat di mana dia dipaksakan. Anda mesti tahu. Memberikan sukacita atas kebenaran. Jangan pasangan salah, rasain lu. Dulu lu gituin gua kan, nah tahu sekarang salah. Ya. Jangan. Seneng kalau pasangannya salah kita merayakan, tapi memberikan ketenangan, bukan kemarahan. Memberikan perlindungan. Memberikan kepercayaan. Memberikan ruang untuk berharap.
Kalau diajak jalan 1 mil, tahan kita jalan 2 mil. Kalau dulu pacaran bisa kan? Ya sekarang mungkin nggak bisa 2 mil, 1,5 mil lah, karena faktor usia kali. Ya, beda. Dulu saya suka daki gunung. Saya pengen lagi daki gunung bulan Juli. Jadi lagi coba-coba olahraga, mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda pemberi atau penuntut? Oke, kita pakai peragaan lagi. Kalau Anda merasa pemberi ya, tadi saya katakan kalau iya begini toh, kalau tidak begini toh, kalau ragu-ragu gini toh, apakah Anda pemberi? Ayo peragakan. Apakah Anda penuntut? Ayo peragakan. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Anda pemberi atau penuntut? Mungkin ragu-ragu. Ya, apa yang bisa Anda dan saya berikan dalam satu relasi? Dalam hubungan suami istri dan juga secara umum. Tapi sekarang saya mau fokus juga pada suami istri. Saya akan mulai dengan mengatakan, tadi pertama, Allah memberikan kita. Ya, Allah memberikan. Dan sekarang kita akan masuk bagaimana Allah juga menerima kita. Menerima kita apa adanya, tapi membawa kita naik dan bertumbuh terus. God receive us with His grace, in His grace. Allah menerima kita di dalam anugerahnya, dengan anugerahnya. Luar biasa ya. Tadi Allah memberi, sekarang Allah menerima. Oleh karena Allah telah menerima Anda dan saya, kita pun harus menerima satu dengan lainnya dalam anugerah Tuhan. Kembali Tuhan, karena Tuhan di dalam relasi. Karena kita diciptakan untuk relasi. Dan anugerah Allah lah yang memulihkan relasi tersebut. Menerima dalam anugerah Tuhan kelemahan, kekurangan pasangan kita. Kenapa jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sudah menikah? Oleh karena kita diciptakan untuk relasi dan kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kita menikah dengan pasangan kita yang tidak sempurna. Saya bukan suami yang sempurna. Saya sadar itu. Kenapa? Karena setiap hari saya minta ampun dosa untuk ini, untuk itu dalam doa-doa saya. Istri saya bukanlah istri yang sempurna. Banyak kelemahan. Saya banyak kelemahan. Banyak kekurangan. Kalau jemaat mungkin hanya dengar khotbah, mungkin mereka lihat sepertinya nggak gitu banyak kekurangannya. Ya. Tapi banyak. Jadi Anda menikah dengan orang yang tidak sempurna, prosesnya kita tidak sempurna. Tapi Allah menerima kita loh. Allah menerima Sakius. Allah menerima Petrus. Allah menerima Paulus. Murid-murid Yesus yang awal ini kasar. Perawakannya mungkin garang, ngomongnya emosional, spontanitas, ada yang ragu, ada yang cabut pedang, tebas telinga orang dan sebagainya. Yesus terima, tapi mereka terus bertumbuh. Ya, tidak lagi pakai pedang fisik, tetapi lidah mereka menjadi tajam seperti pedang dalam pemberitaan firman Tuhan. Lidah mereka menjadi lembut, menyembuhkan orang-orang yang terluka. Itu hebatnya. Kenapa? Karena Allah menerima mereka. Allah menerima saya. Allah menerima Anda. Jadi kita harus menerima pasangan kita. Oke, yang berkata, saya terima pasangan saya dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Bikin tanda
Kalau setuju bikin, kalau kata iya gini. Tidak gini. Gini, wah bahaya ya. Jadi, karena pasangan kita tidak sempurna, jangan menuntut. Ya. Menuntut tuh intimidasi, buat frustrasi. Sharing. Komunikasi penting. Saya melihat kalau saja mau mendengar, saling mau mendengar, walaupun tidak setuju dengan apa yang didengar, tapi disitulah titik untuk berkembang. Apakah Tuhan setuju dengan kita? Segala perilaku, tingkah laku kita? Enggak. Tapi dia dengar kita terus dalam doa-doa kita, dalam omongan kita. Dan dia berbicara kepada kita terus melalui firman-Nya kita dengar. Inilah yang mengubahkan kita hari lepas hari. Jadi kalau yang harus kita tingkatkan, lakukan wajib. Jadilah pasangan yang mau mendengar. Bukan saja mau menjadi pasangan yang mau mengajar suami, mengajar istri, mengajar anak. Tidak dibutuhkan guru dalam rumah tangga. Tidak dibutuhkan bos dalam rumah tangga. Yang dibutuhkan adalah pasangan yang saling mau mendengar. Apakah engkau suka mendengar? Nah, menerima. Apa dasarnya menerima? Bagi Anda yang menikah di gereja, mungkin ada yang belum, akhirnya sekarang sudah jadi orang percaya, tapi ini berlaku pada Anda. Saya ambil dari buku pernikahan, tata ibadah, ketika mengucapkan janji nikah di gereja. Dengarkan kata-katanya nih. Nama saya Sony, menerima. Wow, ingat loh, kalimat yang dipakai, kata yang dipakai adalah menerima. Kalau Anda lupa, ini saatnya untuk ingat di hari kedua Imlek ini. Ketika menikah dulu, Anda mengucapkan, saya menerima. Menerima apa? Paket komplit. Bukan paket hemat, paket komplit. Menerima dia dengan segala keberadaan dan keluarganya. Saya menerima engkau menjadi istriku, menjadi suamiku. Terus dengarkan, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini. Memperoleh, pegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah. Ingat Bapak, Ibu yang sudah mengucapkan janji, baik senang maupun susah. Jangan mau senangnya aja, susahnya nggak mau, apalagi pandemi, lagi susah. Itu udah disebutkan dalam paket pernikahan. Ya, lanjut lagi. Kaya atau miskin. Nggak semua menikah dengan orang kaya loh. Nggak semua menikah dengan istri yang kaya. Nggak semua menikah dengan suami yang kaya. Yang miskin juga ada. Kaya atau miskin. Atau waktu menikah kaya, tapi pergumulan hidup bisa mengalami guncangan ekonomi. Jadi paketnya itu kaya atau juga miskin. Itu namanya menerima. Kata menerima. Jadi waktu senang diterima, waktu susah diterima, waktu kaya diterima, waktu miskin diterima. Kemudian dilanjut lagi, sakit atau sehat, bukan sehat atau sakit ya, tapi dipakai, saya cek bahasa Inggrisnya juga gitu. In sickness and in health. Sakit maupun sehat. Luar biasa. Itu artinya menerima loh. Dan saya lanjutkan. Kalimatnya apa? Saya tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup. Hingga ajal menceraikan kita. Sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Pakai nama Allah loh. Demikianlah hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Dalam bahasa Inggris dimulai in the name of God. I, Sonny, take you, Morus, to be my wife. To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow.
Kalau bahasa Inggris dimulai in the name of God. Kalau bahasa Indonesia dimulai dengan terakhir dikatakan sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Jadi pernikahan Kristen adalah memberi anugerah. Apa itu? Pengampunan, kesopanan, ya, kesabaran, pertolongan, proteksi. Pernikahan Kristen adalah menerima. Ya, menerima segala kelemahan, kekurangannya. Ya. Waktu pacaran kita mungkin lihat yang bagus-bagus saja. Tapi setelah menikah Anda hidup 24 jam. Orang yang pertama Anda jumpai ketika bangun pagi adalah pasangan Anda. Orang yang terakhir Anda jumpai sebelum tidur adalah pasangan Anda. Dan cuma dikasih Tuhan. Jadi kita punya CCTV 24 jam. Ya, memantau kita. Dan ini gratis. Gratis. Yang akan memberitahukan kita. Dan menunjukkan siapa diri kita. Menerima. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang memberi. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang menerima. Pernikahan yang sehat sadar bahwa dia diciptakan untuk relasi. Dan mari kita melihat bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat 2. Saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Bahasa Inggrisnya berbunyi demikian. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be more fruitful. Allah menghendaki kita bertumbuh. Untuk kita bertumbuh, ada hal-hal yang harus digunting. Prunes itu artinya dipangkas, disiangi, bukan dibuang. Tapi disiangi, dipangkas supaya bertumbuh. Saya ada menanam, saat ini ada buah, daun kari namanya. Saya masih ingat, baru kemarin saya ambil gunting, saya potong. Karena setiap kali dipotong akan tumbuh lagi ranting yang lain, tumbuh lagi ranting yang lain, tumbuh tambah subur. Jadi memang hidup kita harus dipangkas terus, dipangkas melalui firman Tuhan, dipangkas melalui relasi, dan dipangkas oleh pasangan kita. Nah, kalau kita pergi pangkas mungkin, pria mungkin sebulan sekali pergi pangkas. Jadi Allah memangkas kita supaya kita bertumbuh terus. Allah memangkas kita untuk menjadi serupa dengannya melalui pasangan kita. Ingat itu, tukang pangkas ada bersama kita 24 jam. Via telepon, via ketemu, Allah pakai dia untuk pangkas kita. Pasangan kita adalah juga tukang pangkas gratis yang disediakan Allah 24 jam, jemaat Tuhan. Pasangan kita untuk menjadikan kita menjadi lebih seperti Kristus hari lepas hari. Jadi dipangkas supaya tumbuh lebih baik, tumbuh menjadi mirip seperti Kristus. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang memberikan anugerah. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang menerima orang, pasangan kita dengan anugerah. Pernikahan Kristen melihat pemangkasan yang dilakukan itu sebagai upaya untuk membuat kita lebih baik. Dan kau berkata di penghujung sekarang, saya mau menjadi suami dan istri yang memberi. Yang berkata iya, begini. Yang berkata tidak, begini. Yang berkata ragu-ragu, ya begini. Saya mau menjadi orang Kristen, suami dan istri yang menerima pasanganku. Jika iya begini, jika tidak begini, jika ragu-ragu begini. Tapi saya berharap sebenarnya semua mengatakan gini. Ya. Saya tahu saya diciptakan untuk relasi. Dan saya tahu memang sakit ketika dipangkas. Tapi supaya saya bertumbuh.
yang berkata, saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh, meskipun sakit ketika dipangkas. Jadilah pasangan yang memberi, jadilah pasangan yang menerima. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang maha baik di dalam surga, kami mau hening sejenak dan berdoa. Silakan, mohon ampun kepada Tuhan. Setiap suami, setiap istri, yang mungkin hidup selama ini lebih banyak mengeluh, komplain tentang kekurangan pasangannya, lebih banyak mau mengambil dan menuntut daripada memberi, lebih banyak menolak daripada menerima kelemahan pasangan. Dari mana kita mulai? Bicara dulu sama Tuhan. Kemudian berbicaralah kita dengan pasangan kita. Jadilah pasangan yang mau mendengarkan. Walaupun yang didengarkan kadang seperti pil pahit. Tapi anggaplah itulah yang sedang dilakukan Tuhan ketika memangkas supaya engkau dan saya bertumbuh. Doakan pasanganmu. Kita pakai waktu 1 menit sambil instrumen bisa menuntun kita dalam doa kita pada Tuhan saat ini. Untuk diri kita dan pasangan kita. Untuk mohon pengampunan dan juga untuk menerima dan memberi kepada pasangan kita melalui doa kita. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih. Karena kami suka mencari yang sempurna, yang baik, yang bisa memuaskan hati kami. Padahal kami sendiri tidak memuaskan Engkau, kami sendiri sering mengecewakan Engkau, tapi Engkau memberikan kami pengampunan. Bahkan Engkau merentangkan tangan-Mu dengan lebar menerima kami. Ingatkan kami. Ingatkan kami akan anugerah yang begitu besar. Anugerah yang memberi. Anugerah yang menerima. Jadikan setiap pasangan Kristen yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami ini menjadi orang yang memberi. Memberi pengampunan. Memberi kasih. Memberikan kesopanan. Memberikan sukacita atas kebenaran. Menerima kelemahan, kekurangan dari pasangan kami, dan terus memberi ruang untuk mau mendengar dan mau bertumbuh. Tuhan tolong kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, pulihkan setiap hubungan di musim semi dalam tahun kalender Tionghoa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadat kepada Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan sehat selalu dan dalam damai sejahtera Tuhan. Secara khusus minggu ini kita boleh mengingat Minggu Pasutri. Dan saya mengucapkan selamat Minggu Pasutri kepada setiap pasangan suami istri yang ada di gereja. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pimpinan distrik kita, Bapak Des, Pendeta Sony Emmanuel Cornelius, semua pasangan-pasangan suami istri kita boleh diberkati oleh Tuhan, mengalami kasih, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Des yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam setiap ibadah kita secara online, jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Atau jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui transfer melalui rekening bank BCA atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan gereja kita, Bapak Ibu dapat melihatnya di media-media sosial yang ada. Dan jangan lupa, di bulan Februari ini juga kita sudah mulai mengadakan kelas meeting. Dan Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil, Bapak Ibu dapat segera menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada atau dapat menghubungi TU gereja. Dan kami berharap melalui kelas meeting atau kelompok kecil ini, jemaat dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang diambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2-3. Efesus pasal 4 ayat 2-3, saya akan bacakan sekali dan kemudian kita boleh mengulangnya secara bersama-sama. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Dan akhirnya, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Segala
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami berharap jemaat tetap dalam kasih dan anugerah Tuhan dan percaya bahwa God is good all the time. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berharap juga berdoa, Tuhan berikan berkat-Nya. Tahun baru Imlek telah tiba. Mari berdoa pada Tuhan yang kuasa. Setiap musim kehidupan, mohon tangan Tuhan yang menjaga. Selamat dan bahagia. Selamat tahun baru Imlek. Mohon berkat tetap tercurah. Tuhan beri kesehatan juga kekuatan. Selamat tahun baru Imlek. Tuhan tetap selalu berserta. Asal kita mau percaya, mujizat masih ada.